Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 Pasar Lembaga Keuangan, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, kali ini akan membahas materi mengenai kesehatan dan rahasia bank. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu anggota pertama Niputu Wulandari, kemudian Nikaya Intan Rahayu, Della Anissa Putri, dan Mohtoha Alimuddin Nadir. Adapun sub materi dari kesehatan dan rahasia bank, pada kali ini sub pertama akan membahas mengenai kesehatan bank. Kedua akan membahas rahasia bank. Yang ketiga akan membahas dasar hukum implementasi rahasia bank, dan yang keempat membahas pengecualian terhadap rahasia bank dan sanksi administratif. Materi yang pertama mengenai kesehatan bank. Pengertian kesehatan bank menurut Kashmir diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya. Selanjutnya, aturan kesehatan bank. Aturan kesehatan bank ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, serta wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Untuk menganalisis tingkat kesehatan bank, sebelumnya Bank Indonesia telah menetapkan metode CAMEL sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004. Peraturan tersebut meliputi penilaian terhadap kinerja bank, seperti kualitas aset atau asset quality, modal atau kapital, rentabilitas atau earnings, manajemen, dan likuiditas. Dari metode CAMEL tersebut disempurnakan menjadi metode RGEC melalui Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP 25 Oktober 2011 yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/I/PBI/2011. Indikator metode RGEC meliputi Good Corporate Governance, Risk Profile, Earnings, dan Capital. Next. Pelanggaran aturan kesehatan bank. Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, maka Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum yang berdasar pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan. Selanjutnya, tindakan Bank Indonesia terhadap pelanggaran aturan kesehatan bank. Yang pertama, pemegang saham menambah modal. Yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank. Yang ketiga, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Yang keempat, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Yang kelima, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Dan yang terakhir, bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Selanjutnya, rahasia bank. Menurut Hermansyah, SH M. Hum edisi 3 halaman 105 menyebutkan bahwa rahasia bank
adalah larangan-larangan bagi perbankan untuk memberi keterangan atau informasi kepada siapapun juga mengenai keadaan keuangan dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan dari nasabahnya untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan dari bank itu sendiri. Tujuan dari penerapan rahasia bank. Tujuan dari penerapan kerahasiaan bank adalah untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Orang-orang hanya akan mempercayakan uangnya kepada bank apabila dari bank ada sebuah jaminan bahwa pengawasan tidak akan disalahgunakan. Next. Materi berikutnya yaitu tentang dasar hukum implementasi rahasia bank. Pada materi ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama tentang perkembangan pengaturan rahasia bank di Indonesia. Perkembangan pengaturan rahasia bank pada Undang-Undang Perbankan di Indonesia. Pada periode sebelum tahun 1998, pengaturan rahasia bank diatur sejak tahun 1960, meliputi segala macam nasabah. Yang kedua, hubungan rahasia bank dengan perlindungan data nasabah dengan prinsip kepercayaan. Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu memelihara kesehatannya, tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat pada bank. Kemudian yang ketiga ada hambatan-hambatan pengimplementasian pengatur rahasia bank dan perlindungan data nasabah di Indonesia. Adapun hambatan-hambatan dalam pengimplementasian aturan terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ada secara internal dan eksternal. Hambatan secara internal adalah hambatan yang berasal dari dalam bank, sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar bank. Next. Baik, materi berikutnya tentang pengecualian terhadap rahasia bank. Pengecualian terhadap bank meliputi ada kepentingan perpajakan. Pemimpin Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada penjabat pajak. Kemudian ada penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPN atau PUPN. Pemimpin bank di Indonesia memberikan izin kepada penjabat badan urusan piutang dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara untuk memperoleh keterangan dari bank. Kemudian yang ketiga ada kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pemimpin bank di Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta secara real. Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Tukar-menukar informasi antar bank. Tukar-menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia. Bila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Kasus pelanggaran terhadap kerahasiaan bank. Kasus pembobolan oleh orang dalam yang dilakukan oleh Melindadi di Citibank Jakarta 2011 silam. Pembobolan di Citibank ini sederhana, hanya manipulasi data dan mengalihkan dana nasabah ke rekening tersangka. Tersangka
yaitu Melindadi menggunakan trik menyulap belangko investasi kosong yang ditandatangani nasabah untuk pencairan dana. Hal ini tentunya sangat melanggar aturan rahasia bank, di mana data nasabah menjadi tidak rahasia dan merugikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank. Atas pelanggaran ini, Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina dapat melaksanakan beberapa tindakan. Pelanggaran rahasia bank. Pelanggaran perdata atau civil violation, di mana negara mengatur diberlakukannya ketentuan pelanggaran rahasia bank dengan hubungan kontraktual. Penyimpanan hubungan kontraktual jadi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan undang-undang tertentu. Lalu, pelanggaran pidana atau criminal violation. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada suatu atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Sanksi pelanggaran rahasia bank. Yang pertama, ditentukan oleh pasal 47 ayat 1. Tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terfasilitasi untuk memberikan keterangan yang dirahasiakan oleh bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah atau paling banyak 200 miliar rupiah. Yang kedua, ditentukan oleh pasal 47 ayat 2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dewan, komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun atau paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Baik, sekian dari video pemaparan materi mengenai kesehatan dan rahasia bank. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.